you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Sehat? Pak Mumu. Gimana Pak Irman, sehat? Sehat alhamdulillah. Begini Pak, saya itu ada rekan di sekolah. Dia ada sedikit kendala mengenai proses pembelajaran di sekolahnya. Bila berkenan, apakah Pak Mumu mau jadi pengamat? Insya Allah Pak, insya Allah. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa Jadi, lancar ya. ya, jadi bisa bantu kami, saya sebagai coach untuk menggali lagi coachingnya gitu. Siap. Siap ya. Kalau gitu saya mau coba telepon Pak Anjar dulu. Oke, siap. Oke, siap. Pak Anjar, ayo mangga diantos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi Pak Anjar. Gimana, sehat Pak Anjar? Alhamdulillah. Nah ini Pak Anjar Pak. Ini namanya Pak Anjar ya? Iya. Gimana? Capek? Berapa lama? Lumayan. Alhamdulillah luar biasa. Ya. Hari ini adalah coach saya Pak, rekan saya. Jadi beliau ada kendala di sekolahnya. Tadi saya juga udah bicara dengan Pak Mumu bahwa beliau siap untuk jadi pengamat ya. Siap jadi pengamat. Siap. Nah, supaya enak Pak Anjar, bisa sedikit diterangkan kronologisnya seperti apa? Jadi begini, saya kan wali kelas 5. Iya. Nah, di kelas 5 itu ada salah satu murid yang belum bisa membaca. Nah, dia kalau huruf sudah hafal huruf, cuman kalau membaca dia masih blank. Nah, permasalahannya itu menjadi beban saya. Kalau tidak dinaikkan, kasihan sudah kelas 5, nanti kelas 6 akan sudah kelas tinggi kan, semakin susah dia dalam belajarnya. Tetapi kalau tidak dinaikkan juga, kasihan juga kepada anak itu. Nah, itu bagaimana solusi yang harus saya selesaikan? Oh iya. Permasalahannya memang cukup lumayan ya, karena urusan baca dan tidak itu, apalagi anak usia sekolah dasar mah dah harus bisa baca gitu kan ya kendalanya. Kira-kira hal yang pernah Pak Anjar lakukan, apakah itu mengidentifikasi dulu anaknya, keluarganya seperti apa, pernah nggak? Pernah.
Nah, itu gimana Pak Anjar? Kalau dari latar belakang keluarganya, setelah saya tanya-tanya, selidiki dan melihat gitu, eh, orang tuanya yang laki-laki, ayahnya itu tunanetra, Iya. sehingga dia tidak bisa mengajari ya. Kemudian ibunya sama, dia tidak bisa membaca, tapi bisa melihat tapi tidak bisa membaca, seperti itu. Bahkan kakaknya, dia sampai putus sekolah sampai kelas 3, sama sampai sekarang dia tidak bisa membaca, seperti itu. Jadi memang di ruang lingkup keluarganya sendiri tidak ada yang membimbing ya Pak ya? Ya, tidak ada. Iya, oh gitu. Kira-kira kalau misalkan di sekolah itu menghambat gak Pak ke siswa yang lain dengan adanya anak tersebut? Kalau menghambat tidak, kalau menghambat dalam pembelajaran biasa ya, berjalan dengan normal. Cuman kisahnya saya jadi beban kepikiran, kalau anak itu didiamkan, kasihan tidak bisa membaca, apalagi kelas tinggi. Tetapi kalau saya terlalu fokus ke anak yang tidak bisa membaca, kasihan juga ke siswa yang sedang belajar, materi nanti ketinggalan. Nah, itu jadi dilema buat saya itu. Iya, betul. Nah, kalau misalkan gini Pak, kan itu dalam satu sekolah ya, dalam satu kelas juga. Kalau misalkan pembelajarannya itu ditambahkan, pernah nggak Pak Anjar? Anak itu misalkan anak yang lain sudah pulang, anak itu jangan dulu pulang, ditambahkan tuh belajar lagi secara khusus, pernah nggak? Jam tambah berarti Ya, ya. jam tambah. Pernah seperti itu. Cuman kalau pulang sekolah, anak itu konsentrasinya kurang fokus kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Karena mungkin teman-temannya udah pulang, dia jadi pengen cepet-cepet pulang, seperti itu. Itu udah saya sering gitu. Kadang-kadang bahkan saya jam istirahat, kadang-kadang saya pas waktu pembelajaran jadi dipanggil. Yang lain udah diberi tugas, sudah sedang mengerjakan, anak itu saya panggil di depan, kadang-kadang dibimbing, kadang-kadang dia nggak mau di depan kelas, inginnya ke kantor, saya ke kantor, jadi ditinggal dulu sebentar gitu. Tapi kadang-kadang sayanya kelamaan terlalu fokus ke anak itu mengajarkan membaca, jadi itu kelas yang itu tidak kekontrol. Seperti itu saya. Iya Pak ya. Kalau misalkan di sekolah Bapak udah pernah nggak ada kerjasama dari sesama rekan guru untuk mengatasi anak tersebut, contohnya ke kepala sekolah atau ke guru yang lain? Nah, kalau pertama saya belum, minggu-minggu kemarin. Nah, kalau minggu-minggu sekarang saya udah mulai, kepala sekolah udah ngobrol masalah ini. Kemudian ke guru kelas 1, nah saya pernah konsul kelas 1, kadang-kadang sama saya dititipkan. Kalau dia lagi santai gitu, nggak megang kelas, saya titipkan. Siapa tahu dengan guru yang lain dia lebih cepat belajarnya, seperti itu. Ada privat gitu. Oh iya. Nah, kan sekarang kelas 5 yang ngajar. Iya. Kelas 5 itu kan apalagi sekarang sudah di semester 2, itu di identiknya antara naik kelas dan tidak. Iya, Ya Pak ya. Nah, menurut Bapak selaku wali kelasnya dengan persoalan yang ada seperti ini, apa yang akan Bapak lakukan? Apakah tetap dinaik kelaskan? Apa tetap di kelas tersebut untuk menggali lagi, belajar lagi, atau seperti apa Pak? Kalau menurut saya kebijakan sebagai wali kelas, kan saya lebih tahu banget ya perkembangan siswa tersebut. Setelah saya bimbing seperti itu, adalah kenaikan dia membacanya sudah mulai gitu ya. Soalnya kan saya membimbingnya itu dengan cara ikro itu. Jadi dilangsungkan metode ikro ya. Metode ikro. Jadi gimana tuh Pak? Jadi tidak dieja. Kalau dieja kan ba, ba, bu, bu, babu, seperti itu. Saya langsung babu. Nah, Per seperti dua. itu. Ya, per 2 huruf berarti ya. Seperti itu. Nah, kemudian saya laporan kepala sekolah, perkembangannya alhamdulillah sudah mulai naik lah, meskipun sekian ya, 0, sekian. Terus kebijakan saya, kalau didiamkan tinggal kelas 5, kasihan. Kenapa? Karena mental. Dia kan udah kelas tinggi. Kalau kelas tinggi kan beda dengan kelas 1, kelas 2 ya. Betul. Kelas bawah. Kalau kelas tinggi kan malunya sudah ada ya. Kemudian saya pasti minta untuk dinaikkan kelas, seperti itu.
Kemudian ya dengan rekan sejawat minta juga solusinya, laporan juga kepada wali kelas 6 mungkin seperti itu. Berarti gini ya Pak ya, anak itu tetap dinaikkan kelas tapi memberikan catatan khusus. Nah, ya Catatan mungkin khusus seperti itu. ke wali kelas 6 bahwa anak tersebut punya kendala dibaca misalkan, jadi supaya anak itu bisa melanjutkan program yang dari kelas 5 ya Pak ya. Iya. Jadi ya memang agak sulit ketika anak itu tidak bisa baca, otomatis pelajaran apapun tidak akan bisa mengikuti. Iya. Ya Pak ya. Iya. Ya mudah-mudahan dengan solusi-solusi tadi yang Pak Anjar katakan, mulai dari mengidentifikasi, mulai dari memberikan pembelajaran waktu lebih terhadap anaknya, kemudian memberikan kesempatannya juga tetap naik ya Pak ya, naik kelas ya, semoga tetap menjadi anak yang bermanfaat kelaknya. Amin. Pak ya. Amin. Amin. Begitu Pak Mumu. Iya. Bagaimana tanggapan Pak Mumu? Ya alhamdulillah ya, barusan sudah dilaksanakan koci ya sama Pak Irman dan Pak Anjar yang alhamdulillah berjalan lancar. Kalau di sini saya perhatikan ya, prinsip-prinsip kemitraannya sudah ada, jadi antara koci dengan koci itu sudah berjalan baik ya. Kemudian dari prosesnya sudah ada kreatif, jadi ide-ide yang dikeluarkannya sudah ada untuk menggali permasalahan-permasalahannya. Kemudian adanya memaksimalkan potensi, jadi potensi dari Pak Anjar ini digali oleh Pak Irman ya sebagai coachnya, sehingga potensi dari Pak Anjar ini sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian dari kompetensi coachingnya tadi ya, jadi coaching ini Pak Irman yang pertama adalah kehadiran penuh. Jadi Pak Irman ini sudah melaksanakan prinsip coach ini dengan jiwa dan raganya. Jadi ketika pelaksanaan coachnya ini sudah hadir semuanya, jadi ketika ngobrol jadi hanya fokus sama satu permasalahan ya. Kemudian ada lagi ya sebagai pendengar aktif ya, jadi Pak Irman ini sebagai coachnya pendengar aktif, jadi mendengarkan apa keluhan-keluhan dari Pak Anjar, kemudian apa yang telah dilaksanakan oleh Pak Anjar untuk menyelesaikan permasalahan dari Pak Anjar itu sendiri ya. Kemudian dari Pak Irman juga tadi sudah kelihatan dari tahapan-tahapan ceritanya, sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga pertanyaan dari Pak Irman ini sudah bisa direspon atau dijawab oleh Pak Anjar dengan baik. Itu aja Pak. Siap. Ya, mudah-mudahan terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan dari permasalahan Pak Irman ini, Pak Anjar ini sudah bisa diselesaikan sendiri di sekolahnya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anjar gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh ada waktu, boleh nggak saya bisa curhat sama Pak Anjar? Oh, boleh. Saya senang sekali. Kebetulan nih Pak, permasalahannya ketika saya di sekolah ini ketika mengajar anak-anak saya ini di kelas ini kurang aktif Pak. Jadi ketika saya pembelajaran, anak-anak itu agak diam gitu. Apakah Pak Anjar bisa memberikan solusi sama saya atau gimana Pak? Oh begitu ya. Berarti anak-anak itu kurang aktif dalam pembelajaran ya, seperti itu. Mungkin seperti ini, model apa yang telah Bapak terapkan dalam pembelajarannya? Oh, ketika itu saya menerapkan pembelajaran itu hanya menggunakan gambar-gambar saja Pak. Jadi ketika pembelajaran saya menggunakan gambar untuk sebagai media pembelajaran, akan tetapi menurut saya ini media ini sudah sesuai dengan materinya, sudah sesuai dengan temanya. Tapi ketika pembelajaran anak masih kurang aktif ke dalam pembelajarannya. Oh seperti itu Ya. Jadi hanya berupa gambar saja. Iya, jadi gambarnya dibeginikan atau Jadi gimana? dibagi sama anak. Jadi setiap anak mengamati gambar-gambar ya, Oh. sesuai dengan temanya, sesuai dengan materinya. Tetapi ketika diberikan gambar, anak belum antusias gitu. Gitu. Ya. Tapi gambarnya jelas itu gambarnya. Ya, gambarnya sangat jelas sekali. Anak belum aktif Ya, gitu. belum aktif dalam pembelajaran. Nah mungkin kalau video sudah belum berupa video. Ya. Kalau video pembelajaran itu saya belum terapkan. Jadi hanya ketika itu saya pembelajaran ini hanya menggunakan gambar-gambar saja ya. Nah, tetapi video pembelajaran belum diterapkan. Yang pertama kan kendalanya IT-nya agak kurang kalau di sekolah Ya. itu. Khususnya itu kendalanya.
Oh, kendalanya IT belum ada ya, Ya, jadi masih memaksimalkan. kurang maksimal gitu. Maksimal. Ada sih ada, tapi Iya. kalau seandainya satu IT anak harus pindah dulu, ketika pembelajaran anak harus pindah ruangan dulu kan. Jadi IT itu disimpannya di satu ruangan gitu. Jadi kalau pembelajaran nggak mungkin kan anak ketika pembelajaran anak pindah ke ruang yang satu lagi itu kan Iya, agak susah. iya, pasti akan sulit ya Iya. kalau seperti itu. Ya, saya paham kalau seperti itu. Kemudian selain dari gambar, apalagi yang telah Bapak terapkan gitu? Ya dalam pembelajaran kemungkinan dalam pembelajaran ini kan saya yang pertama menggunakan permainan dulu ya. Iya. Ya. Nah sebelum pembelajaran kita gunakan supaya anak itu lebih semangat. Akan tetapi ketika proses pembelajaran ya, entah anak itu bosan atau gimana dengan media gambar tersebut, jadi anak itu kurang antusias, kurang aktif. Betul. Kelas berapa Bapak? Ya kelas 6. Oh, kelas 6 udah kelas tinggi ya. Kalau Iya. kelas tinggi ya biasanya sudah memahami paham, iya. materi ya lebih cepat ya. Oh, seperti itu. Setelah mengamati gambar, Bapak pembelajarannya itu siswa itu diminta untuk mengeluarkan pendapat atau bagaimana? Yang pertama kan kita itu gunakan gambar sebagai media pembelajaran, kemudian disambungkan dengan materi yang kita bahas ya. Dengan proses tersebut anak akan menerangkan, oh ini gambar ini tentang apa gitu kan. Jadi, Iya. kemudian anak gambar ini berhubungan dengan materinya seperti apa gitu kan. Jadi seolah-olah anak ini bisa mencari materi sendiri dengan adanya gambar tersebut. Nah, tetapi anak ada nggak yang mau menjelaskan tentang dari gambar itu? Bisa nggak menjelaskannya? Ya kalau yang menjelaskan sih ada. Ya. Tapi kan ketika proses pembelajaran, kalau anaknya kurang aktif kan gurunya juga kurang senang gitu Pak ya. Ya. Kalau anak cuma diam saja hanya melihat gambar tapi kurang antusias gitu. Nah kalau menjelaskan hasilnya ya tiap kelompok ada. Nah, kalau permainan itu bentuknya seperti apa? Tadi kan ada permainan. Ya. Yang pertama kita bisa tebak gambar. Dengan adanya gambar tersebut anak bisa menebak gambar ini ya. Gambar ini tentang apa misalkannya, dengan adanya tebak gambar tersebut ya kemungkinan respon anak ini bisa lebih tinggi lagi. Itu sudah baik, itu ada permainan jadi biar tidak jenuh anak itu ya. Tadi kan sudah ya pembelajaran, terus ada permainan, Iya. sudah digali ya seperti itu. Nah, sekarang rencana apa yang akan Bapak laksanakan dalam pembelajaran berikutnya? Karena sudah melihat siswa itu dalam pembelajaran saya kurang aktif Kak, maka saya ini akan mencoba gitu untuk mengelompokkan siswa ini sesuai dengan bakat minatnya dalam pembelajaran. Iya, Ada iya. berdiferensiasinya. Misalkan siswa ini minatnya olahraga, minatnya permainan, minatnya kesenian. Kemudian saya akan juga mengelompokkan siswa ini sesuai dengan kemampuan awalnya ya. Jadi tidak semua siswa saya satukan dalam pembelajaran, tidak disamakan ya, atau istilahnya pembelajaran diferensiasi ya. Nah setelah pengelompokan tersebut saya akan memetakan siswa, kemudian saya juga akan menambahkan bahan-bahan pembelajaran ini bukan hanya gambar saja ya, bisa dari video pembelajarannya, bisa dari cerita-cerita yang lain ya. Dengan adanya diferensiasi ini mudah-mudahan siswa saya ini menjadi lebih aktif lagi gitu. Nah, sudah bagus, luar biasa rencana yang akan Bapak lakukan. Nah, kemudian dari rencana tersebut apa kelebihan dan kekurangannya? Kalau kelebihannya mungkin siswa tersebut akan belajar sesuai dengan apa yang dia mampu, apa yang dia inginkan, itu kelebihannya ya. Kemudian dengan adanya siswa kita belajar berdiferensiasi, siswa akan lebih aktif lagi, itu kelebihannya. Nah kalau kekurangannya mungkin saya ini sebagai guru harus lebih belajar lagi untuk bagaimana caranya pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian saya juga harus banyak melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru-guru ya, supaya rencana saya ini bisa berhasil. Nah, alhamdulillah itu sudah baik ya. Semoga apa yang Bapak rencanakan itu berjalan dengan lancar. Kemudian siswa aktif semua sesuai dengan yang apa kita harapkan ya. Iya.
Terima kasih Pak Mumu. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Ya, terima kasih atas sarannya. Mudah-mudahan siswa saya bisa aktif lagi dalam pembelajarannya. Terima kasih atas sarannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengamat yang diamati itu dari coaching atau coach ya, pertama bisa menggali untuk memaksimalkan potensi yang ada pada coachingnya. Jadi digali kira-kira dengan metode apa, dengan cara apa, seperti tadi menggunakan diferensiasi, pengelompokan sesuai minat dan bakat. Kemudian timbulnya kemitraan ya. Kemitraan itu dimana seorang coach dengan coachee seperti saudara gitu, tidak ada istilah menggurui ya, tidak ada istilah menggurui. Jadi komunikasi antara dua arahnya berjalan gitu. Kemudian kompetensi coachingnya kehadiran penuh, tentunya coach juga mendengarkan, menyimak setiap permasalahan dan solusi yang diberikan oleh coachee, sehingga terciptanya solusi yang terbaik ya. Kemudian memunculkan ide-ide, memberikan stimulus kepada coachee, sehingga coachee-nya juga memunculkan ide seperti tadi ada bermain ya, menggunakan tebak-tebak gambar gitu. Dari permasalahan yang ada, coach dan coachee cukup bagus dan sangat proaktif dalam memberikan permasalahan dan solusinya sendiri pun diberikan langsung dari coachee-nya tersendiri yang dibimbing atau dipandu oleh coachnya. Terima kasih banyak Pak Mumu, terima kasih banyak Pak Anjar. Sama terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izinnya Pak Mumu, saya punya kendala di sekolah. Kira-kira Pak Mumu bisa membantu saya nggak? Insya Allah Pak. Apa yang akan Bapak ceritakan masalahnya itu Pak? Jadi gini Pak, di sekolah saya itu sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Ketika ada anak yang memiliki anak disabilitas ya Pak ya, anak berkebutuhan khusus itu masuk ke sekolah negeri, itu bagaimana Pak menurut tanggapan Bapak? Ya, kalau menurut aturan sih itu seharusnya harus khusus sekolahnya ya, Iya. ya harus ke SLB atau menjalur ke bidangnya. Karena kalau dimasukkan ke sekolah yang umum itu kasihan sama yang lainnya gitu. Nah, iya Iya. Pak. Sedangkan kita itu berbenturan dengan peraturan yang ada bahwa sekolah negeri pun wajib menerima ya Pak ya. Nah, sehingga ada salah satu anak, saya kebetulan ngajar olahraga di kelas kecil, itu anak kelas 1, itu dengan diagnosa saya bahwa anak tersebut punya kendala hyperaktif dan lebih condong ke autis Pak. Oh, iya. Jadi dia itu lebih ke punya dunianya sendiri gitu. Ketika saya ingin mengarahkan sebuah materi itu nggak masuk karena anaknya itu nggak mau diatur, pengennya dia. Ada solusi nggak Pak? Kayak gimana caranya? Ya, jadi saya ini sekarang sudah tahu ya permasalahan dari Pak Irman ini. Jadi Pak Irman ini memiliki siswa yang hiperaktif ya, yang Iya. autis ya. Kemudian tujuan Pak Irman ini saya ngobrol sama saya ini intinya apa ya? Jadi supaya saya itu bisa memberikan pembelajaran menyeluruh Pak, Ya, menyeluruh terhadap anak yang berkebutuhan ini dan anak yang lain gitu. ya bolehlah kita diskusi sama-sama ya. Ya. Mudah-mudahan permasalahan Pak Irman ini bisa ada solusinya ya dengan saya. Jadi Pak Irman di sekolah Pak Irman ini ada anak yang hiperaktif, jadi akan mengganggu sama siswa-siswa yang Iya. lainnya. Kemudian kalau dalam pembelajaran di sekolah misalkan Pak Irman ya, ketika itu ada nggak apa yang sudah pernah lakukan Pak Irman dalam pembelajaran ketika menghadapi anak autis tersebut? Ya, anak autisnya itu Pak, anak yang hiperaktif ini dia kurang lebih bisa mendengarkan konsentrasi itu tidak lebih dari 1 menit. Oh iya. Ya, setiap kali pembelajaran. Jadi ketika sedang baris berbaris memberikan materi atau misalkan sedang materi gerak lokomotor berpindah ya Pak ya, anak itu hanya bisa sekali, sudah itu main gitu.
Cuma mungkin bagi diri saya karena melihat dari karakter anaknya seperti itu, ya sudahlah, biarkan, yang penting dia sudah mencoba satu kali walaupun tidak sampai akhir pembelajaran gitu Pak. Nah, kalau sudah dilakukan seperti itu kan bagus ya, Pak Irman sudah melakukannya. Kemudian untuk menangani tersebut, Pak Irman sudah bicara sama siapa saja gitu? Nah, saya sudah komunikasikan kepada wali kelasnya, dan juga gini, saya tuh ingin mendidik anak tersebut bukan hanya sebatas tanggung jawab guru yang formal di sekolah, melainkan juga di rumahnya. Yang jadi kendala ketika saya berbicara hal tersebut ke orang tuanya itu tidak menerima atas kekurangan anaknya. Jadi seakan-akan orang tuanya itu tidak percaya bahwa anaknya itu bisa dibilang autis gitu, tidak mau gitu. Bahkan apalagi diarahkan ke sekolah yang memang seharusnya itu di SLB itu, apalagi gitu kan, dia tetap pengen di negeri dan tidak mau menerima. Nah, yang disayangkannya itu jadi orang tuanya itu tidak mau mengakui atau menerima kekurangan anaknya Pak gitu. Untuk ke wali kelas dan kepala sekolah juga sudah tahu, dan itu dari awal tadi saya buka kenapa sekolahnya itu tahu, yaitu karena dari latar belakangnya pertama daftar pun sudah terlihat, tapi kita mau tidak mau harus menerima gitu kan, menerima karena ada aturan tersebut bahwa sekolah negeri pun harus menerima anak disabilitas. Itu kan sudah bagus ya, apa yang dilakukan oleh Pak Irman ini sudah kolaborasi dengan guru, dengan kepala sekolah, apalagi dengan orang tua ya. Meskipun hasilnya dengan orang tua ini kan masih minim ya hasilnya, tapi mudah-mudahan dengan kedepannya kita lakukan komunikasi lagi dengan lebih baik ya. Kemudian ada solusinya yang lainnya gitu, yang dilakukan Pak Irman sekarang. Nah, untuk pembelajaran yang paling dia sukai itu Pak, dia senang main bola. Oh iya. Dia senang dengan bola. Jadi ketika saya mengeluarkan bola itu dia udah paling cepat ke lapang gitu. Dia udah paling cepat ke lapang karena dia senang dengan bola. Nah, mungkin yang saya pikirkan itu gimana caranya membangun fokusnya anak itu melalui gerak motorik di sepak bola gitu Pak. Ya mungkin salah satunya seperti anak itu membuat gawang dari kaki temannya. Nah, anak itu menendang ke arah lurus supaya bola itu masuk ke kakinya. Berarti kan seakan-akan anak itu belajar untuk memfokuskan dirinya gimana caranya bola itu fokus masuk ke gawang yang dibuat kakinya gitu, dibuka. Nah, itu sih salah satu solusi yang selama ini saya lakukan. Oh, udah bagus sekali tuh Pak, solusi yang Bapak buat ini. Jadi Bapak ini sudah menyelesaikan masalah Bapak sendiri ya, untuk menghadapi anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa berjalan sesuai dengan apa yang dia kuasai gitu. Jadi bakat dia itu sudah Pak Irman ketahui, oh dia ternyata senangnya sepak bola. Jadi langkah Pak Irman tersebut sudah sesuai menurut saya itu. Jadi ketika anak autis tersebut tidak fokus ya dengan kesenangannya, apa yang dia senang ketika pelajaran olahraga Pak ya, sepak bola, dia merasa senang, jadi dia langsung fokus. Itu bagus sekali Pak langkah-langkahnya. Kemudian komitmen Bapak itu apa sih kedepannya untuk menghadapi anak tersebut? Untuk kedepannya saya sih ingin menitipkan anak tersebut ya, terutama wali kelasnya juga, karena anak tersebut lebih condong ke arah motorik, otomatis di bidang olahraga. Saya ingin menitipkan anak tersebut di wali kelas 2, kelas 3 dan seterusnya, bahwa anak tersebut memang berkembangnya di bidang olahraga gitu. Kalau misalkan di pelajaran yang lain itu kurang karena ya dia senangnya dengan hal yang ketika dia senangi ya itulah gitu. Yang lain itu nggak suka. Yang sulitnya itu seperti itu. Paling saya untuk kedepannya supaya anak itu lebih terarah sesuai dengan minat dan bakatnya ya pada Merdeka Belajar ini, saya ingin menitipkan tersebut. Ya, itu bagus Pak, komitmen yang Bapak buat ini sudah bisa menyelesaikan masalah Bapak. Kemudian kalau saya lihat ya, Bapak sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Karena anak tersebut butuh olahraga itu sebenarnya. Jadi tidak dipaksakan anak tersebut senang sama yang lain. Itu sangat bagus sekali. Kemudian kriteria keberhasilan nanti Bapak untuk menghadapi anak tersebut apa?
kriteria menurut Bapak itu? Nah, kalau saya pribadi untuk menilai keberhasilannya beda dengan yang lain, Pak. Contoh, tidak bisa disamaratakan seperti ujian tulis, ujian yang lain gitu. Anak tersebut tidak bisa karena daya tangkapnya pun berbeda. Jadi otomatis penilaiannya sesuai dengan apa yang dia bisa. Gitu, Pak. Kalau misalkan dia bisa dengan apa yang dia senangi dan apa yang dia bisa, mungkin itu suatu perubahan bagi dirinya. Daripada sekarang kita memaksakan hal yang dia tidak bisa dan juga mempunyai latar belakang autis atau hiperaktif, sulit. Jadi menurut Pak Irman itu kan kriteria anak bisa berhasil, menurut Pak Irman itu kan anak bisa menguasai satu bidang saja. Ya. Jadi nggak usah dilihat Ya, dari betul. bidang-bidang yang lainnya. Betul. Ya. Itu sangat bagus sekali, Pak. Dari awal Bapak sudah memaparkan permasalahan. Sekarang Bapak sudah tahu gimana caranya untuk menyelesaikannya sendiri, gitu, Pak. Jadi terakhir ini, Pak, komitmen Bapak untuk menghadapi anak tersebut sekarang itu apa? Komitmen ke depannya? Komitmennya, saya ingin terus meninjau, Pak. Walaupun di mana ada kekurangan, pasti Allah selalu menitipkan kelebihan. Ya, Pak ya. Komitmen saya itu saya ingin terus mengawasi anak tersebut sampai nanti kelas 6 itu seperti apa. Gitu, karena satu-satunya murid yang memang spesial bagi saya. Jadi menurut Bapak kebanggaan ya, Pak ya, Ya, punya anak tersebut kebanggaan. adalah salah satu kebanggaan. Jadi kalau misalkan bagi kita, orang ya. lain itu memiliki kekurangan, tapi bagi saya itu suatu kebanggaan karena itu sangat bagus sekali, Pak. karena suatu hal yang unik, Pak. Iya. Ya. Jadi kita itu jangan menyerah, Pak ya, ketika kita menghadapi anak yang beda dari yang lain, itu jadikan kita sebagai kekuatan bagi kita. Iya, gitu. Bagus sekali, Pak. Terima kasih Pak Mumu atas arahannya, kemudian lebih membuka wawasan saya. Ternyata oh ya, apa yang selama ini saya lakukan ternyata benar. Seperti itu. Tadinya saya takutnya salah, bukan seperti ini gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan Bapak sekarang bisa lega hatinya. Ya, Ya. betul. Bisa lega ya. Bisa membuka hati Bapak supaya permasalahan di sekolah ini ternyata ini bukan masalah bagi Bapak kita. Baik, terima kasih. Komunikasi antara coach dan coachi sudah baik, di mana di sini terjadi sebuah kemitraan sehingga tidak ada jeda atau tidak ada antara seorang pemimpin dengan bawahannya, sehingga di sini sama rata, sama-sama sangat aktif. Coachi itu atau coach memperhatikan coachinya atau keluhan-keluhan dari permasalahan coachinya, sehingga terjadi dua buah arah komunikasi, dua buah arah. Kemudian dari coachinya tanggung jawabnya sudah muncul, dia tidak lepas begitu saja. Kemudian sampai kriteria keberhasilan yang diinikan oleh coach itu sudah muncul KKM-nya. Dalam menggali, coach itu sangat bagus, sudah sempurna mengidentifikasi dari permasalahan atau apa yang telah dilakukan oleh seorang coach sudah baik, alur sesuai dengan Tirta. Terima kasih Pak Mumu sebagai coach, dan terima kasih Pak Irman sebagai coach. Semoga sukses semuanya.